Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait soal-soal ujian akhir semester praktikum biokimia. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Putri Dede Setiawan dengan NIM 19130311019 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu data suatu hasil percobaan aktivitas enzim sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel di slide PPT. Nah, yang mana terdapat dua pertanyaan, yaitu yang pertama, dengan menggunakan grafik tentukan apakah mekanisme enzim tersebut di atas mengikuti mekanisme kinetika Michaelis-Menten. Nah, untuk jawaban atas pertanyaan ini berupa grafik yang dibuat dari Excel sehingga didapatkan plot, yaitu Y sama dengan 0,7982 X min 1,0671 dengan R kuadratnya yaitu 0,9462. Nah, yang mana melihat dari grafik tersebut disimpulkan bahwa mekanisme enzim tersebut mengikuti mekanisme kinetika Michaelis-Menten. Nah, hal ini dikarenakan pada mekanisme tersebut laju reaksi enzimatik meningkat seiring meningkatnya konsentrasi substrat. Nah, untuk yang kedua yaitu estimasi nilai Km dan Vmax. Nah, dengan perhitungan rumus didapatkan nilai Vmax yaitu 0,93711. Dan untuk nilai Km didapatkan yaitu 0,748. Selanjutnya, soal nomor 2. Suatu sampel A ditambahkan dengan HCl 6 molar, kemudian dianalisis kandungan asam aminonya. Nah, data percobaan menunjukkan hasil sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel. Nah, tentukan jenis asam amino yang mungkin terdapat pada sampel A di atas dan berikan alasan untuk memperkuat argumentasi Anda. Nah, untuk uji milon dengan perubahan warna merah, jenis asam amino yang digunakan yaitu tirosin, dikarenakan terjadi reaksi antara HgNO3 dalam asam nitrat dengan sedikit asam nitrit. Yang kedua yaitu santoprotein dengan perubahan warna kuning dengan jenis asam amino yaitu tirosin, triptofan, dan fenilalanin. Nah, karena adanya pendidihan dalam asam substrat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Hopkins-Kuhl dengan perubahan warna ungu yaitu jenis asam amino triptofan. Ini dikarenakan terjadi reaksi pada asam glikosilat dalam H2SO4 pekat. Yang keempat yaitu Sakaguchi tidak berwarna dengan jenis asam amino arginin, dikarenakan terjadi reaksi pada alpha nafton dan natrium hipoklorit. Yang kelima yaitu nitroprusida tidak berwarna dengan jenis asam amino cysteine karena terjadi pada reaksi pada Na nitroprusida dalam NH3 encer. Selanjutnya yaitu Pauli dengan warna merah, jenis asam amino histidine dan tirosin karena terjadi reaksi pada asam sulfanilat terdiasotasi dalam larutan basa. Selanjutnya yaitu uji reaksi Foulencio-Calteu dengan perubahan warna biru, jenis asam amino tirosin karena terjadi reaksi pada asam fosfomolibdat. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 3. Apabila suatu sampel asam amino tunggal ditambahkan dengan reaksi ninhidrin selanjutnya dipanaskan, maka akan terbentuk kompleks berwarna.
Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan reaksi tersebut. Nah, jelaskan mengapa reaksi ninhidrin ini dapat menentukan asam amino secara kuantitatif. Jelaskan keseluruhan reaksi yang terjadi antara asam amino dengan ninhidrin. Nah, apabila ninhidrin atau triketohidrin hidrat dipanaskan bersama asam amino, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan jalan mengamati intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi asam amino tersebut. Nah, pada reaksi ini dilepaskan CO2 dan NH3 sehingga asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan mengukur jumlah CO2 atau NH3 yang dilepaskan. Prolin dan hidroksiprolin menghasilkan reaksi yang berbeda warnanya dengan asam amino lainnya. Nah, kompleks yang terbentuk mengandung dua molekul ninhidrin yang bereaksi dengan amonia yang dilepaskan pada oksidasi asam amino. Nah, keseluruhan reaksi asam amino dan ninhidrin adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dekarboksilasi oksidatif dari asam amino dan produksi ninhidrin tereduksi, amonia dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya reaksi ninhidrin tereduksi dengan molekul ninhidrin yang lain dan dengan molekul amonia yang dibebaskan. Nah, sehingga selanjutnya yaitu yang C, pembentukan kompleks berwarna biru. Nah, dapat dilihat pada reaksi yang terdapat pada slide, yang mana ninhidrin terjadi reaksi ninhidrin tereduksi dengan molekul ninhidrin sehingga membentuk kompleks berwarna biru. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Tuliskan tujuan percobaan transaminase dan tuliskan persamaan reaksi transaminase pirufat dan apa arti kalau transaminase tinggi dalam darah manusia. Nah, untuk yang pertama yaitu percobaan transaminase bertujuan untuk mengumpulkan semua nitrogen dari asam amino dan dalam bentuk satu-satunya senyawa yaitu glutamat. Untuk persamaan reaksi transaminase pirufat yaitu alanin bereaksi dengan alpha ketoglutarat sehingga menghasilkan kesetimbangan yaitu pirufat dan glutamat. Nah, apabila transaminase tinggi dalam darah manusia berarti tubuh akan mengalami nekrosis atau hancur. Nah, yang mana enzim transaminase akan terlepas dan masuk ke dalam peredaran darah sehingga kadarnya di dalam serum meningkat. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5. Jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Nah, mengapa pada isolasi DNA darah sel darah merah harus dilisiskan? Nah, kemurnian DNA ditentukan dengan menggunakan spektrofotometri, yakni dengan mengukur DNA murni hasil isolasi pada panjang gelombang 260 nanometer. Nah, yang mana DNA menyerap cahaya paling kuat pada panjang gelombang tersebut. Nah, pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan agar dapat dipisahkan dari sel darah putih. Nah, untuk menghitung jumlah total leukosit atau sel darah putih yang terdapat di dalam darah, sel-sel darah merah harus dilisiskan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6. Jelaskan dan sebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat larutan yang A, H2SO4 0,5 molar dari larutan stok H2SO4 98% dengan massa jenis H2SO4 yaitu 98 mRs sama dengan 32.
Untuk yang B, NaOH 2 molar dari kristal NaOH dengan MR Na32O16 H sama dengan 1. Nah, untuk langkah-langkah membuat larutan, untuk yang pertama yaitu membuat 100 ml H2SO4 0,5 molar dari larutan stok H2SO4 98%. Yang pertama yaitu menghitung volume dari stok murni yang harus diambil untuk membuat H2SO4 0,5 molar. Nah, di sini didapatkan untuk volume yang didapatkan yaitu 2,73 ml. Nah, selanjutnya disiapkan gelas beker 100 ml, pipet tetes, gelas ukur 5 ml, dan labu ukur 100 ml. Nah, untuk selanjutnya dituangkan asam sulfat pekat dari stok murni ke dalam larutan gelas ukur. Nah, kemudian diukur sebanyak 2,73 ml menggunakan gelas ukur 5 ml dan dengan bantuan pipet tetes. Dimasukkan Aquades ke dalam labu ukur sedikit demi sedikit, lalu memasukkan asam sulfat yang telah diukur ke dalam labu ukur yang berisikan Aquades. Ditambahkan Aquades ke larutan ukur hingga tanda batas, hingga larutan menjadi homogen. Nah, selanjutnya, jika terdapat asam sulfat murni dalam gelas beker, letakkan dalam wadah kaca lain dan disimpan di ruang asam dan diisikan dengan label. Nah, selanjutnya yaitu yang B, membuat 100 ml NaOH 2 molar dari stok murni NaOH dalam bentuk kristal tepadatan. Nah, untuk langkah yang pertama, menghitung massa NaOH yang harus diambil dari stok murni untuk membuat NaOH 2 molar, yang mana didapatkan massa NaOH yaitu 8 gram. Nah, untuk selanjutnya disiapkan kaca arloji, gelas beker, labu ukur 100 ml, pipet tetes, neraca analitik. Untuk yang ketiga, kaca arloji diletakkan dalam neraca analitik kemudian dikalibrasi. Nah, sebanyak 8 gram NaOH ditimbang kemudian dimasukkan dalam gelas beker yang telah disediakan. Sebanyak 50 ml Aquades ditambahkan ke dalam gelas beker. Nah, kemudian diaduk hingga semua padatan larut. Selanjutnya dimasukkan larutan NaOH ke dalam labu ukur. Nah, lalu dimasukkan Aquades hingga tanda batas, kemudian dikocok hingga homogen. Nah, jika larutan berkurang, tambahkan Aquades hingga tanda batas dan kocok kembali agar homogen. Selanjutnya, untuk soal nomor 7, dalam percobaan titrasi formal asam amino, sebutkan A fungsi bahan berikut. Yang pertama, larutan gelatin dan larutan formaldehida 40%. Yang selanjutnya, mengapa harus ditambahkan basa, asam, dan fenolftalin pada formalin sampai merah muda. Nah, untuk yang pertama yaitu fungsi dari larutan gelatin yaitu berfungsi sebagai reagen dalam percobaan. Nah, untuk yang kedua yaitu larutan formaldehid 40% berfungsi sebagai pereaksi gugus amino yang tidak bermuatan, sehingga gugus amonium dapat membuffer pada pH rendah dan dapat dititrasi menggunakan suatu indikator. Nah, selanjutnya penambahan basa sampai warnanya berubah menjadi merah muda bertujuan untuk menetralkan gugus-gugus karboksilat
yang terdapat pada asam amino yang setara dengan banyaknya protein atau semacam kalibrasi untuk mengetahui ada atau tidaknya asam amino. Selanjutnya, jelaskan dan berikan contoh. Nah, untuk yang pertama yaitu peristiwa salting in dan salting out. Nah, untuk salting in merupakan peristiwa adanya zat terlarut yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam pelarut menjadi lebih besar. Dan salting out merupakan peristiwa adanya zat terlarut yang memiliki kelarutan lebih besar dibandingkan dengan zat utama sehingga terbentuk endapan. Nah, contoh peristiwa salting in dan salting out dapat dilihat pada pemurnian enzim papain dengan penambahan garam amonium sulfat. Nah, pada pemurnian enzim papain ini, konsentrasi garam amonium sulfat yang ditambahkan akan mempengaruhi kelarutan protein. Nah, yang mana pada konsentrasi rendah, ion-ion garam akan mengelilingi molekul protein dan mencegah bersatunya molekul-molekul ini sehingga protein melarut. Nah, peristiwa ini disebut salting in. Nah, pada konsentrasi tinggi terjadi peningkatan muatan listrik di sekitar protein yang akan menarik mantel air dari koloid protein. Nah, interaksi hidrofobik di antara semua molekul protein pada suasana ionik tinggi akan menurunkan kelarutan protein. Nah, salting out dengan garam amonium sulfat dapat digunakan untuk memisahkan protein dari komponen terlarut lainnya. Nah, dilakukan penggumpalan dengan cara salting out pada suhu rendah yaitu 4 derajat Celcius. Nah, enzim yang telah menggumpal dipisahkan dari supernatan dengan menggunakan sentrifuge. Untuk selanjutnya yang B, biuret adalah senyawa dengan dua ikatan peptida yang terbentuk pada pemanasan dua molekul urea. Nah, ion Cu2+, Cu2 positif dari reaksi biuret dalam suasana basa akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang menyusun protein membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Nah, reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Nah, jelaskan dengan mekanisme reaksi mengapa warna ungu tersebut terjadi. Nah, dapat dilihat pada slide yaitu terdapat mekanisme reaksi uji biuret yang mana reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Hal ini terjadi karena suatu peptida yang mempunyai dua buah ikatan peptida atau lebih dapat bereaksi dengan ion Cu2 positif. Nah, dalam suasana basa yang mana semakin banyak ikatan peptida maka semakin pekat warna ungu yang terbentuk. Selanjutnya yang C, isolasi DNA dan RNA apakah dapat dilakukan bersama-sama? Nah, isolasi DNA dan RNA tidak dapat dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pada tahap pemisahan DNA dan RNA, yang mana DNA terlebih dahulu dipisahkan dari sampel sedangkan RNA terlebih dahulu dipisahkan dari DNA. Nah, setelah keduanya melalui tahap pemisahan baru dilanjutkan ke tahap isolasi. Nah, selanjutnya yang D, vitamin C terkandung dalam buah. Jelaskan kandungan vitamin yang paling banyak ada pada buah matang atau buah masak. Nah, kandungan vitamin C kandungan vitamin yang paling banyak terkandung pada buah matang atau buah masak adalah vitamin C. Nah, seperti contohnya pada buah nanas, yang mana buah nanas yang matang lebih tinggi mengandung vitamin C daripada buah nanas yang mentah. Selanjutnya yaitu yang E, jelaskan langkah-langkah kerja praktikum glikolisis pada sel ragi. Langkah-langkah kerja praktikum glikolisis pada sel ragi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 3 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda atau label 1, 2, dan 3. Nah, Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml.
Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi yang sudah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan Florida 0,5 ml dan 2 ml larutan glukosa 2%. Selanjutnya Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dibolak-balikkan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Yang keempat, campuran yang telah didiamkan selama 15 menit, kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Nah, setelah itu dilakukan langkah-langkah penetapan kadar etanol sebagai berikut. Yang pertama, cawan penguap atau crucible dan cawan PT dirangkai hingga menyerupai alat piring Conway sebanyak 4 buah. Yang kedua, pada rangkaian 1 ke dalam crucible dimasukkan 3 ml larutan asam dikromat, kemudian dengan cepat ke dalam cawan penguap yang berada di luar crucible dimasukkan 0,5 ml larutan standar dan 1 ml larutan Na2CO3 20%. Nah, selanjutnya ditutup segera, kemudian dikeran pada suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Nah, crucible dibilas dengan Aquades dan hasil bilasan dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Hal yang sama dilakukan pada rangkaian 2, 3, dan 4. Selanjutnya, soal nomor 9, asam amino mempunyai kurva titrasi yang khas. Seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah, kurva titrasi menunjukkan adanya dua keadaan yang berbeda. Menjelaskan makna gambar tersebut, apa hubungan titrasi formal asam amino dengan gambar tersebut, percobaan titrasi formal asam amino menggunakan larutan gelatin dan NaOH, sebutkan fungsi larutan tersebut pada percobaan. Nah, untuk yang A, kurva tersebut memperlihatkan bahwa pada pH rendah asam amino berada dalam bentuk ion amonium tersubstitusi dan pada pH tinggi alanin hadir sebagai ion karboksilat tersubstitusi. Nah, pada pH pertengahan yaitu 6,02, asam amino berada sebagai ion dipolar. Nah, jadi secara umum asam amino dengan suatu gugus amino dan satu gugus karboksilat dan tidak ada gugus asam atau basa lainnya di dalam strukturnya memiliki dua nilai pKa di sekitar 2-3 untuk proton atau proton yang dilepas dari gugus karboksil dan di sekitar 9-10 untuk proton yang lepas dari ion amonium serta memiliki titik isoelektrik di antara kedua nilai pKa yaitu sekitar pH 6. Nah, untuk pertanyaan yang B, selama hidrolisis suatu protein sejumlah gugus karboksil dan gugus amino bertambah terus. Nah, penentuan secara kuantitatif salah satu gugus akan dapat memberikan indikasi untuk mengetahui derajat hidrolisis dari suatu protein. Nah, menurut teori Zwitterion, kalau suatu asam amino dalam larutan dititrasi dengan basa, berarti ion hidrogen dari gugus amonium yang dititrasi. Gugus amonium dari asam amino bersifat buffer pada daerah pH tinggi di atas pH 11. Nah, sehingga tidak mungkin dititrasi pada titik akhir. Nah, hal yang sama juga terjadi pada gugus karboksil yang bersifat buffer pada pH rendah sehingga tidak mungkin juga dititrasi dengan basa. Untuk yang C,
Fungsi larutan gelatin dan NaOH pada percobaan titrasi formal asam amino, yaitu larutan gelatin berfungsi sebagai reagen dalam percobaan dan larutan NaOH berfungsi sebagai larutan yang membasahkan larutan gelatin. Selanjutnya, pada percobaan kromatografi kertas adalah salah satu contoh pemisahan asam amino. Jelaskan dan berikan contoh konsep-konsep atau masalah tersebut. Yang pertama yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam dapat berupa padatan atau cairan yang terikat pada permukaan padatan atau kertas atau suatu absorben. Sedangkan fase gerak dapat berupa cairan yang disebut dengan eluen atau pelarut atau gas pembawa inert. Komponen yang dapat dipisahkan harus larut dalam fase gerak dan harus mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan fase diam dengan cara melarut di dalamnya, terdabsorpsi atau bereaksi secara kimia. Nah, dalam kromatografi kertas, fase diam berupa air, sedangkan fase gerak berupa pelarut organik non-polar. Nah, contohnya pada percobaan identifikasi kandungan asam amino pada sampel dengan menggunakan teknik kromatografi kertas, yang mana pada percobaan tersebut menggunakan eluen campuran N-butanol. Ketika campuran N-butanol ini dibuat dengan mencampurkan Aquades, terlihat hanya bercampur sebagian dan setelah didiamkan terlihat adanya dua lapisan. Nah, dalam hal ini N-butanol sebagai pelarut non-polar bertindak sebagai fase gerak dan Aquades pelarut polar bertindak sebagai fase diam. Nah, Aquades sebagai fase diam umumnya terserap pada pori-pori kertas, karena itu fase diam bersifat polar. Selanjutnya yang B, tiap tetesan harus dikeringkan terlebih dahulu dengan diangin-anginkan. Sebelum tetesan berikutnya ditotolkan, besar noda hendaknya jangan melebihi 0,4 cm. Kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Mengapa tidak boleh disentuh oleh jari? Kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari apabila terjadi kontak langsung antara jari dengan kertas kromatografi, maka kemungkinan dapat mengganggu proses kromatografi. Nah, hal ini dikarenakan tangan seringkali dalam keadaan lembab karena mengeluarkan keringat sebagai hasil pengeluaran dari tubuh manusia, yang mana keringat ini mengandung minyak dan urea yang merupakan zat organik, sehingga kemungkinan senyawa-senyawa organik tersebut akan ikut bermigrasi sebagai fase non-polar atau fase gerak. Nah, hal inilah yang nantinya akan dapat mempengaruhi proses dan hasil dari kromatografi. Yang C, ruang kromatografi diharap telah jenuh oleh uap eluen. Kemudian kertas tersebut digantungkan dalam ruang kromatografi dan dicelupkan tepi bawah kertas kromatografi dalam eluen. Nah, usahakan jangan sampai totalan asam amino secara standar dan sampel terendam oleh eluen. Nah, mengapa ruang kromatografi harus jenuh? Dan mengapa totalan standar dan sampel tidak boleh terendam oleh eluen? Nah, ruang kromatografi harus jenuh bertujuan untuk memisahkan kondisi agar kromatografi dapat berjalan lebih cepat. Nah, hal ini dikarenakan ketika udara dalam kromatografi sudah jenuh, begitu pula dengan kertasnya, maka ketika elusi sampai sampel dimulai, eluen tersebut akan fokus bekerja untuk mengelusi komponen sampel. Nah, untuk yang D, mengapa dalam persamaan kromatografi kertas standar asam amino sangat mutlak diperlukan. Nah, dalam percobaan kromatografi kertas standar, asam amino sangat mutlak diperlukan dengan tujuan agar dapat mempermudah dalam mengidentifikasi senyawa asam amino yang terdapat pada sampel. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah praktikum biokimia. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan. Saya tutup.
presentasi kali ini dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.